Di sini Duke bilang mungkin saja kita sedang dihukum oleh Tuhan. Tapi saat Duke memegang perisai itu, tiba-tiba saja jantungnya merasa sakit. Ternyata si Duke ini mempunyai penyakit jantung dan jantungnya sudah dipasang alat pacu. Karena perisai itu memiliki aliran listrik, alhasil alat pacunya rusak dan tidak lama langsung meledak. Tidak lama setelah itu anak buah Duck bernama Freddy dan Paul datang untuk membantunya. Di sini Paul mengira kalau Duck telah ditembak. Tapi Linda bilang alat pacu jantungnya meledak saat dia mendekati tembok kaca itu. Paul lalu bertanya kenapa arloji milik Freddy tidak meledak. Linda bilang kalau arloji milik Freddy bertenaga Pegas. Dan sepertinya kubah itu hanya berpengaruh pada barang dengan tenaga baterai. Linda pun menyuruh Paul agar semua penduduk tidak mendekati kubah ini. Di tempat lain, Barbie terbangun dari tidurnya karena dia bermimpi saat dirinya membunuh suami dari Julia. Singkat waktu, terlihat Jim sedang menyalakan alat generator di kafe milik Ross agar listrik bisa menyala. Karena kubah kaca ini membuat listrik dan juga jaringan dari luar kubah terputus, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di luar sana. Tidak lama Linda datang untuk meminta bantuan pada Jim. Tapi Jim heran karena ada bekas darah di baju Linda. Linda lalu bilang kalau Duke telah tewas. Siang harinya Julia berniat akan pergi ke stasiun radio karena penasaran dengan apa yang dikatakan oleh pasukan militer. Di tempat lain, Angie berusaha untuk keluar dari tempat ini. Dia lalu bersembunyi karena mendengar Junior akan datang. Saat Junior membuka pintu, Angie langsung mendorongnya dengan koper. Dan dia langsung pergi dari ruangan ini. Tapi sayangnya, pintunya sudah dikunci oleh Junior. Junior lalu membawa Angie ke dalam lagi dan mengikat kakinya dengan rantai. Ternyata Junior cemburu karena Angie dekat dengan pria lain yaitu Barbie. Angie yang sudah emosi langsung saja bilang kalau Barbie adalah pacarnya dan mereka sudah melakukan adu cangkul. Di sisi lain, Jim datang untuk melihat mayat Duck. Di sini Linda sangat sedih karena Duck sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Lalu datang seorang pendeta bernama Lester. Dia sangat terkejut kalau Duck telah meninggal. Linda pamit pergi karena masih ada pekerjaan. Setelah Linda pergi, Jim langsung marah pada Lester karena dia telah menggunakan barang yang mereka ciptakan kepada Duck. Tapi Jim tidak mengharapkan Duck meninggal karena dia hanya ingin melindungi kota ini. Di tempat lain, karena jaringan dari luar terputus, akhirnya Dodd menciptakan alat agar bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh para peneliti tersebut. Tapi ternyata dari tadi Julia mendengarkannya. Di sini Julia baru tahu kalau kota ini ditutup oleh kubah tersebut. Julia lalu bilang pada semua penduduk kalau kota ini ada di bawah kubah besar yang membuat jaringan tidak bisa terhubung keluar. Dan hal itu membuat semuanya panik. Nori lalu bilang kalau kita semua akan mati oleh kubah tersebut. Kembali ke Linda. Saat di kantor, dia melihat ada seseorang di ruangan Duke. Saat didekati, ternyata orang itu adalah Jim. Di sini Jim kaget melihat Linda datang. Tapi Jim bilang kalau dia sedang mencari surat dari Duke. Dalam surat wasiat itu tertulis kalau Duke memberikan rumahnya kepada Linda karena Linda sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Saat di dalam mobil, Jim marah pada Lester karena dia hampir saja ketahuan oleh Linda. Karena faktanya si Jim ini sedang mencari berkas yang disembunyikan oleh Duke. Berkas itu sangatlah penting baginya karena dia tidak ingin kalau keburukannya sebagai anggota dewan terbongkar. Lester bilang mungkin saja berkas itu ada di rumah Duck. Tapi Jim tidak bisa masuk ke rumah itu karena sekarang sudah menjadi milik Linda. Jim lalu menyuruh Lester untuk mengambil berkas tersebut. Singkatnya, Lester berhasil mengambil kunci rumah Duck dari Linda. Di tempat lain, Joe dan Ben sedang melanjutkan penelitiannya. Tiba-tiba mereka berdua melihat para peneliti yang sedang menyiram kubah itu dengan air. Si Joe lalu memegang bagian kubah yang disiram.
Dan ternyata tangan si Joe basah oleh air itu, walaupun hanya sedikit. Joe lalu bilang kalau kubah ini seperti sebuah saringan udara. Sementara Barbie berniat akan pergi ke tempat saat dirinya membunuh suami Julia. Dia menemukan pistol milik suami Julia dan ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Barbie lalu mencari kalungnya yang sempat diambil oleh suami Julia sebelum meninggal. Secara bersamaan tiba-tiba saja Junior datang. Di sini Junior bilang kalau di tempat ini Barbie melakukannya. Barbie awalnya kaget karena Junior bisa tahu. Tapi ternyata maksud dari Junior ini adalah kalau Barbie dan Angie melakukan adu cangkul di tempat ini. Barbie semakin bingung dengan perkataan Junior. Tapi Junior yang sudah kehel langsung saja menghajar Barbie. Tapi Barbie berhasil mengalahkan Junior. Di tempat lain, Lester sudah di rumah Doug. Di sini dia langsung saja mencari berkasnya. Setelah mendapatkannya, dia langsung membakarnya. Tapi kampretnya api tersebut malah membuat ruangan ini terbakar. Dan apesnya, dia malah terjebak di ruangan ini. Langsung kena karma ini orang, cuy. Di sisi lain, saat Linda sedang bersama Freddy, tiba-tiba mereka dihadang oleh mobil si Paul. Di sini Paul memberikan senjata kepada Linda dan juga Freddy. Paul lalu bilang kalau kota ini diambang tidak memiliki hukum. Maka dari itu, kita harus bersiap-siap. Si Paul lalu melihat Barbie yang sedang berjalan di hutan. Secara bersamaan, Linda mendapat laporan kalau rumah Doug terbakar. Mereka semua termasuk Barbie langsung pergi ke rumah Doug. Setelah sampai, karena mobil damkar dari kota ini ada di luar kubah, Barbie langsung menyuruh semuanya mengambil air untuk memadamkan api tersebut. Dari rumah Doug, Linda mendengar ada yang meminta tolong. Tanpa lama-lama dia langsung masuk ke rumah itu dan berhasil menyelamatkan Lester. Tapi karena ada tangki propana di rumah Doug, otomatis tangki itu langsung meledak. Sementara itu semuanya terus bergotong royong untuk menaklukkan api tersebut yang semakin meluas. Saat semuanya sudah putus asa, tidak lama Jim datang menaiki mobil eskavator dan langsung menghancurkan rumah tersebut agar apinya bisa padam. Setelah itu Lester berterima kasih pada Linda karena telah menolongnya. Linda lalu bertanya kenapa Lester bisa ada di rumah Doug. Lester bilang kalau dia akan mengambil jas milik Doug untuk pemakamannya. Setelah semuanya beres dan terlihat senang, tiba-tiba saja si Paul marah. Masih ada tembok kaca ini yang membuat asapnya tidak bisa keluar. Tiba-tiba saja dia mengeluarkan pistol dan langsung menembak tembok kaca itu. Tapi pelurunya malah terpantul dan mengenai Freddy. Alhasil, Freddy langsung tewas karena ulah temannya sendiri. Barbie dengan sigap langsung menjatuhkan si Paul.